Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, kita akan sharing-sharing lagi pada tanaman tentang tanaman saya. Jadi sharingan ini yang pernah saya tahu, jadi yang pernah juga saya baca. Ini dia bisa dikatakan beberapa tanaman yang cocok ditanam di dekat cabai. Jadi bisa bantu menyuburkan juga teman. Jadi salah satunya itu teman-teman bisa pernah lihat ya video saya sebelumnya, saya pernah berada ditebang sarikan dengan tanaman bawang. Jadi mau daun bawang, mau bawang merah, mau bawang putih tuh bisa banget teman. Ya, seperti ini contohnya. Nah di sini ini kan ada daun bawang tuh. Ini juga daun bawang. Ini tanah kosong teman, saya baru saja panen. Nah seperti ini. Ini daun bawang, ini daun bawang di sini teman. Dan ini juga daun bawang. Jadi ibaratnya tuh daun bawang ini tanaman yang cocok ditanam di dekat cabai. Jadi menanam ada bawang atau daun bawang di kebun atau dapat membantu melindungi teman, melindungi cabai dari serangan siput juga bisa. Terus ada tungau dan ulat ubis. Jadi kayak tungau kayak di sini itu teman. Ya jadi biasanya itu malah yang berarti membantunya seperti itu teman. Jadi yang pernah saya baca seperti itu. Jadi saya akan buatkan video pada teman-teman. Jadi untuk tanaman pendamping cabai, jadi teman-teman dapat memilih tanaman bawang beberapa macam. Jadi entah bawang daun, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya teman. Seperti itu. Jadi kan memang kalau teman-teman menggunakan daun bawang ini seperti yang pernah video saya dulu review, ini kayak ulet kayak apa itu, ini malah bisa yang menyerang daun bawang. Nah, jadi daun bawang itu kayak baunya itu ada bau-bau sengir atau lain sebagainya itu kan. Jadi ini bisa banget bermanfaat untuk melindungi cabai juga. Yang teman-teman mau percaya atau tidak percaya, kalau kita tanam itu bangsa dengan bau daun bawang, biasanya itu cabainya bagus teman, dapat tumbuh subur dengan bagus seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang tahu, jadi teman-teman bisa buktikan sendiri teman. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada selain itu wortel teman. Jadi wortel itu juga termasuk tanaman yang cocok ditanam di dekat cabai teman. Tidak hanya wortel yang mendukung pertumbuhan tanaman cabai, tapi cabai juga memberi manfaat untuk wortel teman. Seperti itu. Jadi tanaman cabai memberikan naungan yang dibutuhkan oleh pucuk wortel, sementara wortel menciptakan mulsa hidup untuk mengurangi gulma. Jadi seperti ini misalnya, kalau teman-teman menggunakan mulsa seperti ini kan untuk mengurangi gulma atau penguapan. Jadi karena teman-teman nanam wortel, jadi tidak perlu pakai mulsa. Jadi biasanya itu kalau orang di tempat saya, teman saya juga banyak tuh di atas di daerah Kejajar itu tanam atau di Menjar tanam ini wortel ditebang sari dengan cabai. Biasanya itu nggak pakai mulsa, kita mulsanya ambil teman, modal bedengan seperti ini, terus disebar benih cabai sama wortelnya sama. Jadi cabainya yang nggak terlalu banyak ya kan seperti itu. Jadi si wortel itu sebagai mulsanya. Jadi lah cabainya ini sebagai naungannya teman, seperti itu. Jadi selain itu karena wortel merupakan sayuran akar, jadi wortel membantu menggemburkan tanah teman. Jadi sehingga cabai lebih mudah menumbuhkan akar yang dalam. Wortel juga menarik serangga yang bermanfaat bagi cabai seperti kepik dan lalat jaring. Seperti itu. Nah selanjutnya itu selain itu yang pernah saya tahu teman-teman pernah dong. Di sini kan saya dengan ini jagung juga pernah dong teman-teman pastinya menanam bayam ya kan. Jadi bayam tau kan, bayam lah kalau biasanya kalau bagusnya itu pakai bayam yang bayam cabut. Kalau bayam yang besar banget biasanya itu malah bersaingan pertumbuhannya. Jadi bayam itu masih dari kelompok sayuran ya kan. Jadi bayam itu termasuk tanaman yang cocok ditanam di dekat cabai teman. Jadi sayuran berdaun hijau ini itu merupakan tanaman pendamping yang ideal teman untuk cabai karena membantu menaungi tanah, mempertahankan kelembaban tanah, mengusir gulma dan menarik serangga yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi serangga yang bisa memakan ulat atau kutu-kutuan seperti itu. Jadi bayam sebenarnya itu membutuhkan sinar matahari penuh teman untuk
tumbuh dengan optimal. Namun bayam masih bisa hidup, bisa bisa tumbuh dengan baik di area yang agak redup teman, seperti itu. Tapi kan biasanya kalau agak redup, daunnya agak ke hijau, yang hijau banget tuh kurang hijau banget seperti itu. Tapi kan bayam mau seperti itu. Jadi tidak masalah jika bayam di kebun tertutupi oleh tanaman cabai seperti ini. Karena bayam tumbuh dengan cepat dan tumbuh rendah di bawah tanaman cabai. Jadi teman-teman bisa memanen bayam 2 kali per musim tanam. Kalau misal bayamnya itu bayam bubut, tahu nggak bayam bubut itu bayam cabut. Kalau yang bawa bayam besar itu ya dipetik kayak ini pupus kayak di mana apa namanya? Ini namanya tunas-tunasnya itu kan ada lah, itu kurang bagus. Bagusnya yang bayam bubut atau cabut seperti itu teman. Jadi selain itu, selain bayam, saya juga ada ini teman, pernah juga membaca dari menanam itu teman, tanaman kemangi teman, kemangi. Jadi saya akan ngasih 4 aja dulu, nanti selain teman-teman bisa browsing sendiri kalau dikira saya bohong. Jadi seperti itu, karena saya berdasarkan pengalaman di sekitar daerah saya. Jadi kemangi itu merupakan tanaman yang cocok ditanam di dekat cabai. Jadi menanam kemangi itu memiliki banyak manfaat bagi tanaman cabai teman. Jadi kemangi tumbuh cepat dari biji dan menjadi penutup tanah yang rapat, sehingga tanaman herbal ini teman, jadi kebanyakan tanaman herbal itu kan yang, karena menurut saya itu kan enak lah buat lalapan, juga dapat menahan panas dan kelembaban yang disukai oleh cabai. Jadi kalau musim panas banget seperti itu kan, di tanah apa kan itu bagus banget. Tapi kalau musim penghujan itu beda cerita seperti itu. Jadi kalau musim penghujan memang meskipun kurang begitu bagus kalau kita tutupang sari yang terlalu banyak rapat. Kalau musim panas itu nggak masalah seperti itu. Jadi kemangi juga dapat mengusir kutu daun teman, kutu daun. Jadi tungau laba-laba itu yang seperti itu ya. Makanya pernah saya review dulu yang kayak daun melipat, yang pokoknya kayak keriting, nggak bisa bangkit lah, seperti nggak bisa tumbuh lagi seperti itu teman. Terus ada hama lainnya yang dapat merusak tanaman cabai. Tentunya tanaman cabai yang terhindar dari serangan hama akan menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Jadi itu teman, kira-kira sharing-sharing dari saya. Ibaratnya 4 tanaman dulu aja teman yang cocok ditanam di dekat tanaman cabai. Juga malah ibaratnya ini simbiosis mutualisme ya kan, seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan, sama-sama ibaratnya ya antara cabai dan tanaman ininya tubang sarinya itu sama-sama menguntungkan semuanya, seperti itu. Jadi ya tidak ada salahnya teman-teman mencoba. Jadi bisa tanaman dengan wortel, terus ada bayam, ada kemangi dan juga bawang. Jadi bawang itu bisa daun bawang atau bawang putih dan bawang merah. Jadi untuk daun bawang juga saya pernah tanam bawang merahnya di video saya selanjutnya. Untuk wortel biasanya tuh, kalau wortel nggak pakai mulsa seperti ini teman. Wortel tuh nggak pernah pakai mulsa seperti ini. Wortel ya biasanya pakai di bedeng yang seperti tanpa mulsa, terus ditanam tebar benih sekalian sama cabenya. Seperti itu biasanya langsung tumbuhnya seperti itu. Nah, kurang lebih ini aja dulu teman, sharing-sharing dari saya tentang ya kasih info pada teman-teman ya tentang 4 tanaman dulu lah ya yang cocok ditanam di samping cabai dan juga bermanfaat bagi cabai. Oke, ini aja yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.